Oh, Kara. Ibu. Kamu sedang hamil sekarang. Istirahatlah, ya? Saat Glenn pulang nanti, dan tahu dia akan menjadi seorang ayah, dia pasti sangat terkejut. Di dalam berbahaya. Kamu tak boleh masuk. Orang tua dan istri saya, semua ada di dalam. Lepaskan. Biarkan aku masuk. Ini berbahaya. Ini jenazah Kara Allen yang sudah terbakar parah. Naonya, yakin mau Glenn mengira itu sebagai jenazah Kara? Kenapa? Hanya orang tua Glenn yang tewas dalam kebakaran? Kenapa perempuan sialan itu bisa selamat? Ini tidak adil. Hankerkin, makamnya sekarang. Berhenti. Nenek. Sudah 7 tahun berlalu. Biarkan Kara beristirahat dengan tenang. Diam kau. Dialah penyebab kematian orang tuamu. Anakku dan menantuku mati karena dia. Kau sembunyikan diriku. Kuburkan dia di makam keluarga Baker. Jika kau berani menghalangiku hari ini, aku akan mati di depan matamu. Tunggu apa lagi? Lakukan. Ayo pergi. Kara. Aku masih gagal, melendangmu. Anak liar siapa ini? Dia sangat kotor, bikin mual. Dia datang ke sini setiap hari, mengais sisa makanan. Menyedihkan sekali. Bos pun tak peduli. Bagaimana kalau dia mencuri? Kabarnya dia tak punya ayah. Ibunya jelas bukan. Ibu yang bertanggung jawab. Bu, sebenarnya ibunya cukup cantik. Sayangnya otaknya sudah rusak. Anak ini benar-benar sial. Bu, hari ini kita dapat daging. Lihat anak ini, sangat menyedihkan. Konon ibunya, otaknya rusak karena asap kebakaran. Ayahnya sudah meninggal. Dia masih kecil, tapi harus menghidupi ibunya dengan sisa makanan. Dia berikan potongan daging terbesar ke ibunya. Hidup yang berat. Besok, carikan makam untuk Kara. Tuan Baker. Ibu Baker tidak akan mengizinkannya. Jika terjadi masalah, Aku yang bertanggung jawab. ini sesuatu yang akan kunutang seumur hidup padanya. Mama. Mama, kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Kara Allen, serahkan fotonya. Pak Baker, maafkan saya. Ya, tiba-tiba kabur begitu saja. Apa kau sudah gila? Kenapa kau pukul ibuku? Wanita gila ini. Tiba-tiba lari ke jalan. Jangan bicara begitu tentang ibuku. Oh, sekarang aku mengerti. Kalian coba nakal tipu kami. Ya? Sudah, berhenti buang waktu dengannya. Bawa fotonya ke sini. Apa yang kau mau? Lepaskan. Angkat tanganmu. Ibu saya sedang sakit. Tolong, lepaskan ibuku. Tolong, jangan pukul dia. Ibu. Ibu, apa ibu terluka? Jangan pernah kutemukan kalian berdua lagi.
Makanannya tumpah kemana-mana. Aku akan cari makanan lain untukmu. Nina. 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 Apa yang terjadi? Tolong selamatkan Nina. Kenapa dia belum bangun? Dia sadar. Bagus, Bu. Kenapa aku begini? Ini leukemia akut. Dia perlu transplantasi sumsum tulang yang cocok segera. Tapi, Ibunya sudah di sini. Bisa tes kecocokannya. Kalau tidak cocok, kami juga bisa coba sumsum kami. Tolong selamatkan Nina. Tolong selamatkan Nina. Kasus ini sangat langka. Hanya sumsum tulang ayahnya yang bisa cocok untuk perbaiki sel rusaknya. Hanya ayahnya yang bisa selamatkan dia? Tapi sejak lahir dia tidak punya ayah. Menyedihkan. Hidup memang kejam sekali. Dia masih sangat kecil. Dia tidak boleh mati. Tidak ada cara lain. Bu, tolong selamatkan Nina. Kalau aku meninggal, tidak bisa merawat ibu lagi. Maafkan aku. Lihat. Pak Buletin. Aku mohon, ambil aku saja. Semua uang akan kuberikan kepada ibu. Ayo, kita pergi, bergerak. Tolong jangan pergi, Pak. Aku akan jadi baik janji. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku karena jatuh sakit. Mulai sekarang, aku tak bisa lagi merawat ibu. Menuret Lapran, Glenn Baker, Pueris Grubb Baker akan menikahi Rosie Jones, pewaris keluarga Jones di kota Hamdol. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Nina. Ayah Glenn. Jadi nama ayah Glenn. Dia bisa merawat ibu. Aku harus mencari ayah. Kenapa kau tak setuju pernikahan ini? Kara satu-satunya istriku. Kau ingin membuatku mati karena marah? Jangan lupa, dialah penyebab kematian orang tuamu. Kini kau masih memikirkannya? Kau ingin keluarga Baker tak punya penerus? Akulah yang gagal menyelamatkan ibu. Dan Kara, jika keluarga Baker tak punya penerus, maka itu hukumanku. Kau. Ibu, aku akan mencari ayah sekarang. Tunggu di sini ya, Ibu. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Ah, Nyonya Baker. Ada masalah APA? Lihat keluar. Kara. Kau wanita tak tahu malu. Berani sekali kau mengkul di sini. Di rumah Baker? Lagi pula. Aku sedang bicara denganmu. Kau tuli ya? Naomi Baker, tolong hentikan. Kurasa ada yang tidak beres dengannya. Dulu, Dr. Longman bilang, dia menghirup terlalu banyak asap, hingga otaknya rusak. Bahkan jika dia siuman, pikirannya mungkin tak normal. Dia pantas mendapatkannya. Aku tak bisa biarkan Glenn tahu dia masih hidup. Bawa dia pergi dari sini sejauh mungkin. Selain itu, tahu semua rumah sakit di kota Hamdol untuk tidak merawatnya. Baik, Naomi Baker. Nina. Hei Neke, kamu cari siapa? Nek, aku cari ayahku. Anak ini, kenapa wajahnya persis seperti Glenn waktu masih kecil? Neke, siapa nama ayahmu? Nama ayahku, Glenn. Pantasan saja, jangan-jangan ini anak haram Glenn dari perempuan lain? Ini sebabnya dia talak lamaran? Neke, siapa nama ibumu? Nama ibuku, Kay. Ibuku adalah K.
Neke, kamu tidak enak badan? Di mana ibumu? Ibu itu. Ibu sudah tiada. Aku harus cari ibu. Kamu baik-baik saja. Nah, Ibu sudah tiada. Aku harus pergi cari ibu. Ibu tak bisa tanpa aku. Ibu. Neke, Ibu. Naomi Baker, semua sudah diurus. Ini, Cedra bawa sampel darah ini untuk tes DNA. Fra, anak tadi adalah anak Glenn di luar nikah. Cepat pergi. baik, Naomi Baker. Ibu. Ibu, di mana ibu? Jangan tinggalkan aku. APA kau sudah hilang. Kau lagi. Mobilku bahkan tidak menyentuhmu sama sekali. Sekarang kau mau nipu aku, ya? Hack, apa bapak melihat? Ibu saya? Sekarang mau nempel terus, ya? Lepaskan. Hack, saya cari ibu saya. Ah, begitu? APA ibu yang kau sepat bakal muncul sebentar lagi, lalu minta uang padaku? Bukan begitu. Ibu sedang sakit. Saya harus merawatnya. Kalau begitu, siapa nama ibumu? Ibu saya Kara Allen. Aku tanya sekali lagi. Siapa nama ibumu? Kara Allen. Ibu saya Kara Allen. Penipu seperti kalian memang keterlaluan. Kalian sudah selidiki aku, ya? Kau tahu namaku Glenn. Lalu kirim gadis kecil ini pura-pura jadi anaknya. Tapi tahukah kalian kalau Kara sudah meninggal 5 tahun lalu? APA. Kau Glenn, kau ayahku. Glenn, pulang ke rumah. Sekarang juga. Mengerti. Ayah. Jangan pergi. Tolong bantu aku. Minggir dari hadapanku. Apakah ibumu masih hidup atau sudah tiada? Itu bukan urusanku. Tidak. Ayah. Aku mohon pada, tolong bantu aku cari ibuku. Aku sungguh memohon. Kamu cuma pura-pura kasihan karena butuh uang. Kan? Baiklah, ini untukmu. Ambil sendiri. Aku tidak mau uang. Ayah, tolong bantu aku. Pergi dari sini. Ayah. Ayah. Aku tidak bohong. Ayah, sumpah aku tidak berbohong. Ayah. Ayah. Jangan pergi. Aku tidak bohong. Nina. Ibu. Ibu, ayah sama sekali tidak menginginkanku. Nenek buru-buru memanggilku pulang. Ada apa sebenarnya? Aku mau tanya sesuatu. Benarkah kau punya anak perempuan di luar nikah? Karena itu kau tidak mau menikah? Nenek, sudah kukatakan berkali-kali. Sel and Kara, aku tidak akan bersama wanita lain, apalagi punya anak. Kau masih menyangkal? Dia sudah datang ke sini. Men Karim. Naomi Baker, hasil tes DNA sudah keluar. Lihat sendiri. Anak itu adalah Putri Glenn. Tapi dia mengidap leukemia parah. Dia perlu transplantasi sum-sum tulang dari ayah kandungnya untuk bertahan. Apa? Apa yang terjadi? Aku hanya pernah bersama Kara. Dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Bagaimana mungkin kita punya anak? Nenek, anak itu seperti apa rupanya? Rambutnya dikepang kecil, wajahnya bulat, seluruh tubuhnya kotor. Saat pergi, dahinya terluka. Mungkinkah benar itu dia? Segera pergi ke sana, dan bawa dia kembali pada kau harus donor sum-sum tulang untuk menyelamatkannya. Jika terjadi sesuatu pada Cicit, jangan kembali, Nenek. Minggir.
Pergi dari sini, cepat. Enyah dari sini. Kenapa tak membeli obat untuk ibu? Keributan apa ini? Tuan Evans. Nyonya Baker sudah perintahkan. Rumah sakit dilarang merawatnya. Ini uang yang kukumpulkan dari mengumpulkan botol. Kumohon, izinkan aku beli obat untuk ibu. Lepaskan. Jika melawan Nyonya Baker, semua bisnis medisku akan hancur. Kalian pembawa saya. Pergi dari sini, kalian berdua. Kara. Gadis kecil itu. Benar anak kita ya? Ayah. Kumohon ayah. Tuan Baker, gadis kecil yang Anda cari, terlihat di rumah sakit. Ayo pergi, kita harus ke rumah sakit sekarang. Obat mama sudah habis. Aku mohon pada. Biar aku belikan obat untuk mama. Apa kau tidak mengerti? Yang kukatakan, pergi dari sini sekarang. Tolong. Kumohon, aku memohon. Tolong. Tolong mama. Nina. 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 Mama. Jangan menangis. Tuan Evans. Dia kambuh leukemianya dan butuh perawatan darurat sekarang. Tapi dia, anaknya sendiri. Apa kau benar-benar mau melawan perintah Nyonya Baker? Kalau mau menyalahkan, salahkan dia punya ibu seperti itu. Talong selamat kanina. Minggir. Talong selamat kanina. Talong selamat kanina. Halo. Apa? Tuan Baker ditolong. Kenapa diam saja? Angkat dia sekarang. Jangan biarkan Tuan Baker lihat begini. Cepat. Talong selamat kanina. Minggir. Mama. Nina, jangan menangis. Aku baik-baik saja. Nina. 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 Itu Glenn, putra sulung keluarga Baker, ya? Nina. Kalian ngapain? Tian Baker. Apa ada yang baru saja memanggil minta tolong? Tian Baker, mungkin Bapak salah dengar. Banyak pasien dan keluarga mereka keluar masuk rumah sakit. Wajar jika ada orang yang berteriak minta tolong. Saya mau tanya. Apakah Bapak melihat gadis Kessel berambut kusut dengan kepang? Bu Baker memerintahkan agar Tian Baker tidak boleh tahu tentang wanita itu. Gadis kecil itu putrinya, jadi saya harus tetap merahasiakan. Saya sedang bertanya pada Anda. Tian Baker, banyak orang yang lalu lalang di sini. Soal gadis kecil yang Bapak sebut, saya tidak melihatnya. Talong selamat kanina. Baru saja. Itu suara Kara. Hey, Tian Baker. Di sini sangat kotor. Mari saya antar ke tempat bersih untuk istirahat. Baik. Ani mayat wanita yang baru dibawa ke sini. Kenapa masih diam saja? Cepat bawa mayatnya ke kamar mayat sekarang. Baik. Nina. Parson, mungkin aku salah dengar. Bagaimana Kara bisa masih hidup? Tapi ada kabar, gadis kecil itu ada di rumah sakit ini. Maaf Glenn, membuatmu tidak nyaman. Tunggu. Bukannya kata ini mayat wanita dewasa. Lalu kenapa ada tangan anak kecil? Ini, dia. Tak bisa jawab ya? Kalau begitu aku yang akan periksa.
Ini jasad seorang ibu dan putrinya. APA. Aini, ibu ini dan anaknya mengakhiri hidup bersama. Jasad mereka tak bisa dipisahkan, bagaimanapun caranya. Dia bisa menyakiti darah dagingnya sendiri. Dia tak pantas disebut ibu. Sapet bawa percinirka. Jangan kotori pandangan baik. Ada satu hal lagi. Glenn, silakan. Saya ingin mendonorkan sumsum tulang dan mendaftarkannya ke Bank Sumsum Tulang Nasional. T.N. Baker, hati Anda sangat mulia. Dr. Lawman, bawa T.N. Baker untuk tes kecocokan sumsum. Cepat. Baik, T.N. Evans. Silakan lewat sini. Dengan begini, selama gadis kecil penderita leukemia cocok denganku, aku bisa menemukannya. Dan memastikan apakah dia benar anak kandungku. Tolong selamatkan Nina. Tolong selamatkan Nina. Kau menggina New York. Baker, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan kau menyeret anakmu ke dalam masalah. Ini obat untuknya. Ambil dan pergi. Jangan pernah kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, apa yang terjadi padaku? Nina, kau sudah bangun. Ibu, maaf aku jatuh sakit. Dan menghabiskan banyak uang. Nina, kau lapar? Ayah. Aku akan membuatkan makanan untukmu. Hei sedang APA cow, susu dan roti ini khusus untuk pendonor darah. Donor darah? Donor darah. Untuk menukar roti? 200 cc dapat 1 paket, 400 cc dapat 2 paket. Kita ambil 400 cc. Soal anak yang dicari Glenn, bagaimanapun caranya, kau harus temukan sebelum dia. Rosie, kau tunangan Tuan Baker. Kenapa kau membantunya cari anak itu? Jika aku temukan si bajingan itu duluan, Glenn tak akan pernah bisa temukan dia seumur hidup. Pergilah. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau pukul anjingku? Kau benar-benar sampah masyarakat. Kau ingin cepat mati ya? Mama tidak memukul anjingnya. Ini kesalahan Nyonya. Nyonya tidak pakai tali penuntut. Kenapa kau panggil aku Nyonya? Apa aku terlihat tua? Jelas-jelas ibumu yang menggajetkan anjingku. Aku lihat jelas, kalian tidak pakai tali anjing, makanya dia ketakutan. Dia trauma. Lihat, makanannya sampai terjatuh. Diam kalian semua. Kalian tahu siapa saya? Kau lukai anjingku. Ganti rugi. Jangan pukul Nina. Nina. Ayo pergi. Mau makan? Aku tak akan biarkan kau makan. Dia menyembengkan makanan. Untuk mendapat makanan itu, wanita ini tidak punya hati nurani. Aku benar-benar minta maaf. Aku menginjak semua ini sampai kotor. Maukah kau makanan bersih? Ibu,
karena dia ingin donor darah. Segera ambil darahnya. Dia sudah menerima transfusi 400 cubic centimeters. Jika terus dilanjutkan, dia akan meninggal. Minggir. Aku yang akan lakukan. Ibu. Kamerala. Hentikan. Jika diambil lagi, dia akan tewas. Aku akan menikah dengan Glenn dari Baker Group sebentar lagi. Jika tak ingin bermasalah, menyingkir dari jalanku. Kemarila. Lepaskan ibuku. Kumohon, bebaskan ibuku. Aku punya ayah. Meskipun kau punya ayah, dia tetap sampah kelas bawah. Apa kau siapa tunanganku? Dia calon pemimpin Baker Group, Glenn. Glenn? Itu ayahku. Apa katamu? Apa barusan? Nama papamu siapa? G-Dash, Glenn. Glenn sedang mencari anaknya. Setelah kabar ini tersebar di kota Hamdol, kayaknya banyak anak-anak yang ngaku anaknya sekarang. Pas banget waktunya. Aku mau manfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukannya sedikit. Jadi, dia nggak akan terus mencari anaknya lagi. Hai, enaka, katanya papamu Glenn. Telepon dong dia, suruh ke sini. Aku bahkan nggak punya nomor papa. Nggak punya nomornya? Aku punya. Bisa aku bantu telepon dia, supaya dia datang ke sini. Tapi waktu dia datang, kamu harus tetap sama dia, dan pastikan kalau saling kenal. Glenn, kita masih belum ada kabar soal gadis kecil itu. Sudah berhari-hari, dia masih menunggu sumsum tulangku untuk selamatkan nyawanya. Mereka ada di mana sih? Glenn, ada anak kecil di sini. Bilang kalau kamu papanya. Apa katamu? Aku langsung ke sana. Aku pengen lihat gimana Glenn bertemu kamu nanti. Ibu. Ibu. Ya ampun, dia perdarahan parah dan mau shock. Ibu. Ayahmu masih belum datang. Aku penasaran, apakah ibumu bisa bertahan sampai dia datang? Ibu. Tolong. Lepaskan ibuku. Jangan sentuh aku. Kamu menjijikkan. Kamu sakit jiwa atau apa? Nina. Ibu. Hey, Daza perempuan tak berguna. Pengambilan darahmu belum selesai. Darahmu hampir habis. Masih bisa merangkak? Jangan, kumohon. Minggir. Ini hukumannya, karena salah menyebut ayah. Ibu. Aduh. Berhenti. Glenn, kamu datang. Glenn. Glenn. Kara, kaulah orang yang paling kusayang sepanjang hidupku. Bagaimana kalau kita punya anak suatu hari? Kamu tetap yang nomor satu. Anak-anak akan di urutan kedua. Jangan khawatir. Aku berjanji takkan membiarkanmu terluka atau merasa diabaikan. Kara, maafkan aku tak bisa menjagamu dengan baik. Glenn, kau di sini. Aduh. Kara, kau masih hidup? Kukurakau meninggal dalam kebakaran itu dulu, selama 6 tahun terakhir. Aku selalu memikirkanmu setiap saat. Nina. Kara, ini anak kita. Tangamu. Tangamu.
Siapa yang melakukannya? Glenn, dia yang mulai duluan. Aduh. Glenn, kenapa kau pukul aku? Bocah kecil ini terus memanggilmu ayahnya. Dia pantas menerimanya. Jaga mulut kotor. Jika kau pernah memfitnah anakku lagi, ku bersumpah akan menghabis. APA? Tunggu. Apakah dia benar anak Glenn? Glenn, seharusnya aku tunanganmu. Tunanganku adalah Kara. Tak ada yang lain. Dia baru saja diambil banyak darahnya oleh wanita ini dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk transfusi. Seseorang, tolong, berapa banyak darah yang dia ambil dari Kara? Buat dia kembalikan 2 kali lipat. Glenn, kau tak boleh perlakukan aku begini. Glenn. Dokter, bagaimana kondisinya? Hasil tes menunjukkan, Kara menghirup asap tebal bertahun-tahun lalu, menyebabkan kerusakan otak dan gangguan kognitif. Kondisi kakinya kemungkinan disebabkan saat kebakaran, jadi dia tak bisa berdiri atau berjalan. Adakah cara untuk memperbaikinya? Kondisi kakinya sudah mulai membaik dengan obat-obatan. Tapi kerusakan otak, karena dia melewatkan masa pengobatan terbaik. Waktu pemulihannya sama sekali tak pasti. Bisa sebulan, Setahun atau 10 tahun. Tak ada yang tahu pasti. Apapun keadaannya nanti, aku akan tetap di sisinya. Oh iya, apa gadis kecil itu menderita leukemia? Dia masih menunggu sambang samsam tulangku. Anaknya masih menjalani pemeriksaan lengkap. Hasilnya akan segera keluar. Aku akan periksa dia sekarang. Baik. Kara, kamu sadar? Ada yang tidak nyaman? Nina. Aku mau Nina. Aku mau Nina. Jangan khawatir. Nina akan kembali setelah tes selesai. Kara, aku minta maaf. Selama ini, kamu membesarkan anak kita sendirian dan melalui banyak kesulitan. Aku gagal sebagai suami maupun ayah. Kara, aku berjanji akan lakukan yang terbaik untuk menebus semua pada kalian berdua. Anaknya sudah selesai semua tes, tapi butuh waktu sebelum dia sadar. Ini laporan tes untuk anak itu. Baik. Tenang, Kara. Berapapun sumsum yang dibutuhkan, Nina. Aku akan berusaha keras untuk kesembuhannya. Ini, Nina sebenarnya bukan anak kandungku. Hasil tes menunjukkan, Nina tidak menderita leukemia. Tapi aku ingat, nenek pernah bilang gadis kecil itu diagnosis leukemia dan masih menunggu transplantasi sumsum tulangku. TAPI, usia yang tercantum di sini menyebut Nina baru 4 tahun. Jika Kara hamil 6 tahun lalu, seharusnya anak itu sudah 5 tahun sekarang. Apakah ini berarti Nina benar-benar bukan anakku? Anak ini mengidap leukemia stadium parah. Kita harus beritahu keluarganya segera. Kata gadis yang dicari Glenn ternyata mengidap leukemia. Mungkinkah anak haram itu sebenarnya putri kandung Glenn? Mustahil. Aku tak boleh membiarkan mereka bertemu. Rosie, kembalikan laporannya. Kau tahu siapa aku? Aku calon istri Glenn, CEO Grup Baker. Kondisi anak ini kritis saat ini. Orang tuanya harus segera dites untuk kecocokan sumsum tulang. Kau!
Apakah kau? Memalsukan rekam medis untuk ubah usia dan diagnosis. Beri si anak nakal itu obat-obatan kuat untuk tekan gejalanya sementara. Mengerti, Rosie. Obat kuat hanya sembunyikan masalahnya. Tidak betulkan akar masalah. Kau tak bisa tutup-tutupi ini. Jika kau ulur waktu, anak itu mungkin tak bisa bertahan. Itu yang kuinginkan. Mengulur waktu sampai dia tak bisa diselamatkan. Jika ada waktu untuk khawatirkan dia, sebaiknya kau pikirkan nasibmu sendiri. Jika tak ingin ada sesuatu terjadi pada anakmu, lebih baik kau diam saja dan pergi dari kota Hamdol. Zelama Glenn mengira gadis kecil itu bukan anaknya, dan si nakal itu kehilangan kesempatan terbaik pengobatan. Setelah dia mati, aku bisa tenang dan jadi putri sempurna keluarga Bakar. Kara, katakan padaku. Anak siapa? Nina sebenarnya. Miliku. Nina adalah anak yang Kara punya dari pria lain, Kareza. Kalau begitu, siapa gadis kecil itu yang sakit leukemia? Tapi cuma nenek yang pernah lihat dia. Glenn, ada kabar buruk. Nyonya Bakar sudah tahu kau menemukan anak itu. Dia sedang menuju rumah sakit sekarang. APA. Nyonya Baker, tolong belan-belan. Tenang saja, aku ingin lihat cicit perempuanku. Dia masih sakit. Nek, kenapa nenek ke sini? Katanya, kau menemukan seorang gadis kecil. Apa dia? Cicit perempuanku? Cepat, biar aku lihat dia. Nek, nenek salah paham. Dia bukan anakku, dan bukan cicit nenek. Omong kosong, mukanya persis sepertimu dulu. Waktu masih kecil, dia menunggumu untuk mendonor sumsum tulang dan menyelamatkannya. Aku ingin lihat sekarang kondisinya bagaimana, Minger. Nek, nenek tak bisa lihat dia. Dia sudah tiada. Kau, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Aku. Tidak. Kalau tidak, Mingerlah. Di mana dia? Nenek, gadis kecil itu tidak mengidap leukemia. Dia bukan anakku. Kau sebenarnya di mana? Waktunya hampir habis. Jika sumsum tulang tak segera didonasikan untuk pengobatannya, cicitku akan... Tenang saja, nenek. Jika dia benar, anakku, aku tak akan biarkan sesuatu menimpanya. Glenn, sesuai permintaan Kara dan anaknya, teledepindikan ke ruang privat. Bagus. Ini sama sekali tidak boleh diketahui nenek. Dulu dia main belakang tanpa sepengetahuan, jadi selama ini kukira Kara sudah meninggal. Dia menderita bertahun-tahun di luar sana. Dia begitu putus asa sampai mempunyai anak dengan pria lain. Waktunya disuntik. Tidak, aku tak mau disuntik. Tidak, aku tak mau disuntik. Jika kau sembuh, Glenn akan tahu anaknya. Aku tak akan biarkan kalian berdua sukses. Berani sekali kau, ya. Dasar lumpuh. Setelah perawatan, kau pulih cepat, ya. Hari ini, pasti ku beri suntikan itu. Ular, lepaskan ibuku. Ular. Perempuan jahat. Ibu, kenapa kita di sini? Perempuan jahat, jangan sakiti ibuku. Berani kau menggigitku? Hari ini, aku akan kirim kau dan anakmu ke neraka. Apa yang kau lakukan? Aku sedang menyuntik pasien. Pasiennya agak melawan. Baiklah. Kalian bisa menunggu di luar dulu. Kara, kamu baik-baik saja? Ayah, akhirnya ayah datang. Tunggu. Apa kamu benar anakku? Hei, Nak. Bagaimana kamu tahu aku ayahmu? Karena selain
Name aku. Satu-satunya nama yang ibu panggil adalah Glenn, nama ayah. Barson, apa yang kuharapkan? Nina. Aku. Bukan ayahmu. TAPI. Kakak. Malam ini kamu dan ibumu istirahatlah yang cukup. Akan kusuruh orang jaga di luar. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi. Kara. Maafkan aku. Telah menakuti kalian. Tapi ayah. Paman, kalau bukan ayahku, mengapa peduli sekali pada ibu dan aku? Karena itu hutangku pada ibumu. Bu, aku harap dia benar ayahku. Nina. Nina. Sizig. Sejarala menempakan diri. Naomi Baker, Nyonya Bucker, kami menemukannya. Kamu serius? Kara. Apapun yang terjadi, apapun jadinya dirimu, aku akan selalu tetap di sampingmu. Halo. Nek. Nenek buru-buru memanggilku pulang. Ada apa? Berapa lama lagi kau mau menyembunyikan ini dariku? Aku mau tanya, apa kau sudah menemukan Kara? Ya. Apa selama ini kau? Bersamanya beberapa hari terakhir? Ya. Ini adalah bencana. Kenapa kau tidak bisa melupakannya saja? Nek. Di hidup ini, hanya Kara yang kucintai. Dia yang menyebabkan Kimation orang tuamu. Sekarang karena dia, kau malah menunda pencarian anakmu sendiri. Nek. Aku selalu menghormati sebagai orang tua. Tapi 6 tahun lalu, kenapa nenek bohong padaku dan bilang dia sudah mati? Kenapa nenek membuatku kehilangan kesempatan mencarinya? Nenek tahu tidak betapa sulitnya bagi dia dan anak itu di luar sana selama ini. Apa? Enak, apa maksudmu? Kara punya anak? Ya, dia terpaksa melakukannya. Dia tidak punya tempat lain. Itu sebabnya dia bersama pria lain dan punya anak darinya. Apa kau sungguh mau bantu dia membesarkan anak haram itu? Aku berutang padanya. Memalukan keluarga kita. Darda Jinku masih terlantar di luar sana, sakit dan menderita. Tapi kau hanya peduli urus Kara dan anaknya. Nenek. Gadis Kessel yang kau sebut mengidap leukemia. Hanya kau yang lihat kan? Aku masih belum bisa menemukannya. Kini aku mulai curiga. Apa nenek sengaja membohongiku? Lagi pula, 6 tahun lalu. Nenek main akal siapa? Selama aku masih hidup, aku tak izinkan perempuan itu hancurkan keluarga kita lagi. Apa maksudmu? Karena kau tak mau lepas, maka sebagai orang tua, akan putuskan untukmu. Glenn, ada masalah. Kara dan anak itu dibawa pergi oleh orang-orang Nyonya Bucker. Ini keterlaluan. Nenek. Apa yang kau lakukan? Bawa mereka ke sini. Glenn, hari ini kau harus di sini juga di depan orang tuamu. Putuskan hubungan dengan Kara dan anak itu. Selamanya. Kumohon, lepaskan aku dan ibuku. Jangan nangis. Angkat kepalamu. Kau. Bubak ya, Ada APA? Nenek? Ada apa, nenek? Apa yang kau katakan? Nenek?
Nenek, bangunlah. Cari dokter cepat. Ba. Mabel terlalu emosional. Tekanan darahnya melonjak. Itu membuatnya pingsan. Tapi untung bukan stroke. Dia akan sadar setelah istirahat. Terlalu emosional? Bukankah dia sudah tahu tentang Kara? Kenapa melihat Kara bikin dia begitu emosi? Mungkin ada hal lain? Hack Baker, Kara dan anaknya sudah ditempatkan. Baiklah, bantu jaga nenek. Siap, Pak Baker. Halo, halo, halo. Awoo, hahaha. Kara, maafkan aku. Aku tak bermaksud menakuti kalian. Nina, masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Nina, ada apa, Nina? Aku akan panggilkan dokter untukmu. Percuma, Pak. Penyakitku tidak bisa disembuhkan. Dokter pun tidak bisa menolong. Nina, apakah kau punya penyakit lain? Tapi waktu itu, hasil tes tidak menemukan apa-apa. Hack, bisa tolong bantu aku cari ayahku? Nina, ayahmu sudah meninggalkan kau dan ibumu. Kenapa masih ingin mencarinya? Karena hanya ayah yang bisa menyelamatkanku. Nina, apa maksudmu itu? Ibu. Kara, ada apa, Kara? Ibu. Dokter. Ibu. Biar saya periksa. Yang dan Bergerak, taha. Ada kemungkinan lesi di otak pasien. Cepat, ambil tandu. Bawa ke ruang operasi sekarang. Di mana ruang operasinya? Ikut saya. Kara, kau akan baik-baik saja. Aku takkan biarkan apapun terjadi pada... Ibu. Hack, apa ibu akan selamat? Aku tidak ingin kehilangan ibu. Jangan khawatir. Bagaimanapun caranya, aku akan pastikan ibumu sembuh. Hack, bisakah Bapak merawat ibuku nanti? Nina, apa maksudmu itu? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Ada kabar baik. Gumpalan darah di otaknya sudah mulai larut. Apa itu berarti? Kara akan pulih segera? Ya, kami yakin Kara akan kembali normal dalam waktu dekat. Terima kasih, Pak. Kamu telah menyelamatkan ibuku. Jangan khawatir, nak. Ibumu akan segera membaik. Jika wanita itu kembali normal, Glenn akan menyadari si anak itu adalah anak yang selama ini dia cari. Seperti, aku harus bertindak tegas. Bu, ibu akan segera sembuh. Jangan takut, aku datang hari ini untuk meminta maaf. Hai, Enaka, ini adalah kumanga. Pernah coba? Aku belum pernah makan mangga. Baguslah, laporan menunjukkan dia alergi mangga. Semua kejadian tadi hanya salah paham. Hari ini, kubawa kue untuk berbaikan. Mulai sekarang, kita lupakan masa lalu. Bagaimana? Ayo, cobain sama ibumu. Bu, lihat. Enak sekali. Semua orang di sini sudah kusingkirkan. Sekarang menunggu ajal kalian. Nina. Nina. Bu, aku tidak bisa bernapas.
Doctor, tolong, cepat. Tolong selamatkan Nina. Kara, ada apa, Kara? Selamatkan Nina. Dokter. Panggil dokter cepat. Nina. Kara. Ini alergi mangga. Aku punya obat alergi. Bagaimana perasaanmu? Pak, sudah lebih baik. Mulai sekarang, jangan makan mangga lagi. Sama sekali ya? Anak ini, kenapa dia punya alergi sama seperti aku? Apa dia benar anakku? Tidak, itu tidak benar. Mungkin ini hanya kebetulan. Bagaimana mungkin dia adalah anakku? Dokter, kondisinya stabil untuk sementara. Untuk berjaga-jaga, bawa dia untuk pemeriksaan lengkap. Untuk memastikan tidak ada masalah lain. Baik, Pak Baker. Karena sudah larut, kami hanya bisa periksa di rumah sakit utama. Saya ikut bersama Anda. Kara, tidak apa-apa. Setelah pemeriksaan selesai, dia akan kembali. Bu, tidak apa-apa kok. Kara, jujur saja. Aku merasa dia agak mirip denganku dalam beberapa hal. Kara, ada apa? Sakit kepalamu kambuh lagi? Tunggu sebentar. Aku akan panggil dokter. Glenn. Kara. Kau sudah pulih. Kara, maafkan aku. Aku tahu kau sudah melalui banyak hal selama ini. Di mana putri kita? Dia periksa ke lab, sebentar lagi kembali. Kara, biarkan dia anakku atau bukan. Aku janji akan merawat kalian berdua. Kara, ada apa? Glenn. Selama ini, pernahkah kau mencari Nina atau aku? Apa kau seperti nenekmu, mengira aku yang membunuh orang tuamu? Bukan begitu, Kara. Nona Allen, aku. Ada kabar terbaru tentang kondisi Nina. Dokter, katakan saja padaku. Nona Allen. Anda sudah pulih sekarang? Kumohon. Nona Allen, saya baru lihat Nina. Di rumah sakit utama, ternyata selama ini, dia tidak mendapat perawatan sama sekali. Sekarang dia butuh transplantasi sumsum tulang dari ayah kandungnya. Secepatnya, kita tak bisa menunggu lagi. Aku mengerti. Kara, ada apa? Glenn, ada sesuatu yang harus kukatakan. Nina, sebenarnya. Glenn, anakmu. Tak apa, silakan duluan. Glenn, anakmu sudah ditemukan. Kita bisa menjenguknya, sekarang juga. Baik, aku paham. Kara, tadi mau ngomong apa? Bukan apa-apa. Cari anakmu dulu saja.
Baiklah. Kalau ada masalah, kabari aku ya. Glenn, RS Pusat baru saja merawat seorang anak. Tes genetika menunjukkan 99% cocok denganmu. Sudah pasti itu anakmu. Baik, ayo ke RS Pusat sekarang. Glenn sudah punya anaknya sekarang. Baginya, anak itu prioritas utama. Soal Nina, nanti kubicarakan saat dia kembali. Nyonya Allen. Ada kabar baik, saya baru cek pendaftaran sumsum tulang. Ternyata ayah kandung Nina. Tela mini umbang dan mini impan. Sumsum tulangnya diban. Dan kecocokannya sangat sempurna. Apakah ini berarti Nina bisa segera transplantasi sumsum tulang sekarang juga? Saya sudah atur kolega saya untuk menjemput Nina dari RS utama. Begitu dia kembali, operasi bisa langsung dijadwalkan. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Nina akhirnya punya kesempatan. Tuan Baker, putri kandung Anda sedang menunggu di dalam. Bukannya sudah kami suruh gadis kecil itu tunggu di sini, mana dia? Gadis kecil itu baru saja dijemput tadi. Sepertinya ada hal darurat. Saya tidak tahu detailnya. Maaf, Tuan Baker. Ini kesalahan saya. Nyonya Allen. Operasi sudah siap, kita bisa mulai kapan saja. Ibu, apakah ayah akhirnya datang untuk menyelamatkanku? Ya, ayah menyelamatkanmu. Dia juga bilang, dia berharap kamu cepat sembuh. Luar biasa, Ibu. Akhirnya ibu sehat lagi. Aku tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Ibu, aku sangat lelah. Sungguh sangat lelah. Nina? Nina, jangan nakuti ibu, Nina. Dokter, tolong. Butuh bantuan. Ini buruk, kondisinya kritis. Kita harus operasi sekarang. Dokter, aku mohon padamu, putriku masih sangat kecil. Dia sudah terlalu menderita. Dia tidak boleh meninggal. Jangan khawatir, kami akan lakukan yang terbaik. Naomi Baker, Anda baru saja sadar. Dokter bilang Anda harus istirahat. Bagaimana bisa aku istirahat? Aku akan bertemu sisip perempuanku. Baiklah. Kara, apa yang kau lakukan di sini? Naomi Baker, dokter bilang Anda tidak boleh emosi. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kamu sudah sembuh? Berhenti di situ dulu. Kau menyebabkan kematian anakku dan menantuku. Sekarang kau mau kembali mengacau hidup Glenn lagi? Kau biarkan cucu buyutku menderita di luar sana. Kau pikir bisa kabur begitu saja, seolah tak ada masalah? Lalu bagaimana? Apa yang kau harap dariku? Aku tak akan biarkanmu, si pembawa sial ini, kembali dengan Glenn. Soal anak itu, dia darah daging keluarga Baker, harus tinggal bersama kami. Hello kau. Pergilah dari sini sendirian. Tidak mungkin. Apa katamu tadi? Naomi Baker, apa Anda baik-baik? Kara, Aku bisa tinggalkan Glenn, tapi takkan pernah tinggalkan anak kandungku bertahun-tahun ini tanpa perawatannya. Aku takkan bertahan sampai sekarang. Bahkan jika kau menolak, aku punya banyak cara untuk mempertahankan anak itu. Kamu, Bawa aku pulang. Dokter. Nona Allen. Operasi Nina berjalan sukses. Untuk keamanan, kami akan lakukan. Pemeriksaan lanjutan. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ini tugas saya. Kara, kenapa kamu tidak angkat telepon? Apa yang ingin kamu katakan waktu itu? Sebenarnya tentang apa? Sudah selesai ditangani.
Kara. Aku ingin kembali denganmu. Kara. Kamu sudah punya anak. TAPI. Aku juga punya anak. Mari kita jalani hidup masing-masing. Maaf, Glenn. Walaupun Nina adalah anakmu, aku tidak bisa diam saja melihat nenek mengambilnya dariku. Kara, anak adalah hal lain. Kita juga berbeda. Kenapa kita tidak bisa mulai lagi dari awal? Glenn. Kenapa kamu di sini? Glenn, nenek sudah setuju dengan pernikahan kita. Kita bisa menikah bulan depan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa putuskan sendiri? Aku akan bicara dan jelaskan semuanya. Glenn, kesehatan nenek sedang tidak baik. Kamu jangan sampai membuat dia kesal lagi. Sebelum ada kesalahpahaman antara Nona Allen dan aku. Jadi, mari berdamai dan lupakan semuanya. Sepertinya Nona Allen masih menyimpan dendam terhadap. Sudah kukatakan, semua ini hanya salah paham. Andai ku ketahui kau dan Glenn dulu pernah pacaran, takkan kuperlakukanmu demikian. Mari berjabat tangan, lupakan masa lalu. Maaf, aku tak sentuh barang kotor. Kau. Nona Allen. Bicara nanti di rumah sakit. Ngomong-ngomong, selamat atas pernikahanmu nanti. Kara. Glenn, bagaimana kau ingin acara pernikahan kita? Dokter, ada masalah dengan Nina? Bukankah katamu operasinya berhasil? Nona Allen. Tenang dan dengarkan aku. Operasi Nina sukses. Dan kondisinya sudah membaik. Tapi karena kita lewatkan masa emas pengobatan. Komplikasi timbul. Jadi, transplantasi sumsum tulang. Ayah kandungnya pun tak bisa menyembuhkannya total. Ini tak bisa disembuhkan. APA maksudnya? Artinya, Leukemia Nina. bisa kambuh kapan saja. Ini semua salahku. Karena jatuh ke kondisi buruk itu, jadi pengobatan Nina tertunda. Sangat lama. Nona Allen. Berbicara tentang itu, andai Nina mendapat transplantasi sumsum tulang 2 minggu lalu, atau mulai pengobatan saat itu, kondisinya bisa terkontrol. Penyakitnya tak akan memburuk. Jika begitu, dia bisa sembuh total. 2 minggu lalu? 2 minggu lalu, Nina sudah dites, bukan? Mengapa dia tidak dapat obat yang dibutuhkan? Saya periksa rekam medisnya saat itu, dan menemukan, data itu dipalsukan. Diubah seolah dia tak punya leukemia. Jadi tidak diobati. Diagnostikan? Siapa yang lakukan? Mabel, setelah aku menikah, aku janji akan memperlakukan anak Glenn seperti anakku sendiri. Bagus. Aku tahu pilihanku tepat. Kau sayang ke Kalen cucu menantu terbaik. Kenapa kau di sini? Gila kau. Kau sedang apa? Kara, kau sudah gila. Beraninya kau pukul cucu menantuku. Mabel, dia mukul aku. Pasti karena iri. Glenn dan aku akan menikah. Mabel, kau harus membelak. Aku iri, cucu menantumu yang berharga ini memalsukan rekam medis. Hingga Nina terlambat, dapat pengobatan terbaik. Tidak berperekonomian. Rosie, benarkah ini? Mabel. Dia memfitnah. Mana mungkin aku berbuat jahat pada anak Glenn? Rosie anak baik, tak mungkin dia lakukan hal keji. Kaulah yang buat Cicit menderita di luar, hingga terlewat kesempatan berobat. Sekarang kau tuduh Rosie, kurasa kau tak bisa diperbaiki. Kalian komplotan ular tikus. Bukti sudah jelas di sini. Perempuan ini sakiti Cicitmu sendiri dan anakku Nina. Tapi kau tetap bela dia. Sumber musibah keluarga kita adalah kau, wanita sial. Naomi Baker, Puan Evans de Tong Menamimo. Naomi Baker.
Wanita gila, kenapa masih di sini? Caesar yang masak sini. Usir perempuan dan anaknya. Tunggu sebentar. Naomi Baker, bukankah ibu sudah bilang bahwa tidak ada rumah sakit yang boleh merawatnya? Saya akan usir dia sekarang, agar tidak mengganggu ibu lagi. Dan anak itu? Ya, benar. Dia bersama wanita ini. Jadi pasti harus ikut pergi. Mabel, ada apa? Jadi ibu juga, salah satu yang patut disalahkan. Dengan hak apa ibu menyebut diri nenek buyut Nina? Acula. Yang menyakiti cucu perempuan saya. Nyonya Baker. Mabel. Kenapa tidak usir wanita gila ini? Sekarang juga, dia buat Nyonya Baker marah sampai pingsan. Tak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Mabel. Panggil dokter, cepat. Kara, mau kemana? Lepaskan. Ibu, kita mau kemana? Ke tempat yang takkan pernah ditemukan siapapun. Tidak ada masalah serius dengan Ibu Baker untuk saat ini, tapi mulai sekarang, hati-hati jangan sampai membuatnya emosi. Terima kasih. Nek, sebenarnya apa yang kau katakan keskibi ke Kara? Glenn, ini semua kesalahan Kara. Dia datang membuat masalah dan bikin nenek kesal. Ini semua salah. Akulah yang menyakiti cicit perempuanku sendiri. Nek, maksudmu bagaimana? Glenn, Mabel perlu istirahat sekarang. Kalau ada hal lain, bicara nanti saja. Pak Baker, Nona Allen meninggalkan surat untuk Anda. Glenn, saat kau baca ini, aku seperti ada di sampingmu. Mari kita mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Nina adalah anak kandungmu, tapi karena kesalahpahamanmu, dia kehilangan waktu terbaik untuk pengobatan. Nina sebenarnya anak kandungku. Tapi dia kehilangan kesempatan terbaik untuk pengobatan. Ini semua salah. Akulah yang menunda pengobatan cicit perempuan. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Maaf, bisakah Anda menghubungi Nona Allen? Dokter, apa yang terjadi dengan Kara? para spesialis telah menyusun rencana pengobatan terbaru untuk kondisi Nina. Rencana apa? Katakan sekarang. Asalkan cicit perempuanku bisa sembuh. Aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk ini. Yang penting orang tua kandung Nina harus punya anak lagi. Lalu SEL.Kadari Daratali Pusat Pai. Bisa digunakan untuk transplantasi. Dengan begitu, Nina bisa sembuh total. Kara, kali ini, aku pasti akan menyelamatkan putri kita. Permisi, makanannya sudah siap. Ada pesanan lain? Nina, ayo kita makan. Ayah. Lihat wanita itu, dia pasti baru diputusin cowok. Sekarang harus ngurus anak kecil, sambil berjuang sendirian. Susah hidupnya. Makanya aku selalu bilang, jangan terlalu larut dalam cinta. Nanti kalau punya anak, anaknya juga ikut sengsara. Ayo, Nina, makan lagi dikit. Hidupmu sudah berat, ikut ibu merantau. Aku nggak sengsara. Asal ibu ada di sini, aku sudah senang. Makan saja dulu.
Hack Baker. Kami sudah kerahkan semua staf Baker Group untuk mencari Nona Allen dan putri Anda, tapi belum ada kabarnya. Kita nggak boleh buang waktu, aku juga akan ikut cari. Glenn, sudah larut. Mau kemana? Kamu belum temani aku pilih gaun pengantin. Kalau tidak kamu ingatkan. Aku hampir lupa. Glenn, yuk sekarang kita pilih. Aku mau pakai gaun tercantik di pernikahan kita. Glenn, kamu ngapain? Kamu yang harus bertanya diri sendiri dan renungkan perbuatanmu. Untuk semua kejahatan yang kau lakukan pada Kara dan putriku, akan kulunaskan 10 kali lipat. Glenn, dengarkan aku. Izinkan aku menjelaskan. Glenn, kau pikir bisa begitu saja meninggalkanku begini? Kamu pasti lelah. Ayo kita pulang. Kara, Kerjamu bagus bulan ini. Ini gaji bulananmu. ada tambahan $40 di sini. Anggap saja bonus untukmu. Tidak, terima kasih. $40 ini. Hadiah untuk kalian berdua. Aku tahu tidak mudah bagi kalian berdua. Ambil ini untuk beli hadiah. Untuknya. Ayo pergi. Untuk apa kau berpura-pura? Banyak cara yang kumiliki untuk menghancurkanmu. Ada kabar terbaru tentang Kara dan cicit perempuanku? Bubakya, tim dari grup Baker, sudah mencari di mana-mana. Dan Baker juga sedang mencarinya. Tapi, sejauh ini belum ada kabar. Kita harus beritahu Kara tentang rencana perawatan untuk Nina. Ini semua salah. Aku bicara kasar padanya waktu itu, makanya dia bawa Nina, lalu menghilang. Bubakya, jangan terus menyalahkan diri. Kata dokter, Anda harus istirahat total dulu. Jangan biarkan emosi menguasai Anda. Oh iya. Bisa bantu aku selidiki sesuatu? Ayo pergi. Ayah. Oscar Clark, semua sudah siap. Aku berangkat dulu. Hai, tunggu dulu. Ada masalah lagi? Penghitungannya. Kok tidak sesuai malam ini? Tidak mungkin. Aku sudah cek ulang semua. Lihat. Meja ini seharusnya mendapat $100 US, tapi cuma $10 US. Yang masuk. Ah masa? Aku sudah hitung tadi. Hack, lagi lihat apa? Oscar, saat mengumpulkan uangnya, aku menghitungnya dengan teliti. Kurasa tidak ada kesalahan. APA kau melewatkan sesuatu saat memeriksa catatannya. Aku yang salah? Atau kau sembunyikan di suatu tempat? Oscar, jangan bicara begitu di depan putriku. Mama tidak mencuri uang Bapak. Aku bisa jamin Mama. NAK. Kesaksianmu tidak diakui. Siapa tahu, mungkin kalian berdua bersekongkol. Aku peringatkan kau, jangan fitnah putriku. Kenapa jadi emosi begitu? Tenang saja, ini hanya asumsiku. Ya dikatakan. Kemana uang? Dari rekening itu? Aku juga tidak tahu. Nah itu dia, begini saja, izinkan aku periksa barangmu. Jika tidak ada uangnya padamu, itu bukti kau tak bersalah. Kan? Baik. Baik. Oscar, semua barangku ada di sini. Tak ada uang yang Bapak cari. Tunggu dulu. Kau belum periksa dirimu sendiri. Aku, bajuku tak ada kantongnya. Mana bisa menyembunyikan? Tak ada kantong? Masih banyak tempat untuk menyembunyikan. Apa maksudmu ini? Sekarang ini, Kalau wanita mencuri sesuatu, biasa sembunyikan di IBH. Di kiranya dengen begitu. tidak ada yang akan tahu. Hei, jangan mendekat. Tenang saja. Oke, maukah putrimu dikenal sebagai anak pembunuh? Aku tidak ambil uangmu. Kalau bukan kau yang ambil, aku tidak bilang. Pasti kau yang mengambil.
Hai, kau yang tanda kontrak. Mau berhenti sekalipun, harus selesaikan bulan ini. Nina, kenapa belum tidur? Bu, bos itu kayaknya orang jahat. Ibu masih mau kerja. Untik dia? Ibu harus bertahan sampai akhir bulan untuk dapat gaji, biar bisa bayar pengobatanmu. Ibu, katanya penyakitku sudah sembuh? Penyakitmu sudah sembuh, tapi perlu asupan nutrisi tambahan. Ibu harus cari uang untuk beli vitamin dan suplemen. Ibu, kenapa ayah menyelamatkan, tapi tak pernah menjenguk? Urusan orang dewasa rumit. Ayo kita tidur. Ok. Permisi, saya ingin bertanya. Halo, pernah lihat dua orang ini? Halo, pernah lihat gadis kecil dan ibunya? Maaf, saya belum melihat mereka. Baik, terima kasih. Baker, biar kami saja yang mencari. Anda tidak perlu datang sendiri. Tidak, saya harus. Mereka hilang karena saya. Saya tidak bisa diam saja. Ini dia, bantu saya mencari mereka. Hack, dompet bapak ketinggalan. Hack. Nina, makan malam sudah siap. Nina. Permisi. Pernah lihat putri saya? Tingginya sekitar segini. Tidak. Maaf, pernahkah lihat putri saya? Tingginya segini. Tidak, belum. Nina. 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 Nina, cepat, ke sini. Nina, hati-hati. Nina. Ibu. Nina, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan. Apa kamu sakit? Nina, kembali ke kamarmu dan tidurlah. Baik, Ibu. Selamat malam, Tuan. Selamat malam, Nina. Hei, biar aku yang lakukan. Kara, kamu tak pernah kasih tahu Nina. Kalau aku ayahnya kan? Sudah tidak perlu lagi. Kamu sudah punya anak sekarang. Kalau Nina tahu, dia akan pikirkan meninggalkannya karena anak itu. Hei, kamu mau apa? Lepaskan. Kara, sebenarnya, anak kandungku, bukan orang lain. TAPI Nina. Apa yang kau katakan? Tapi sebelumnya, Semua itu kesalahpahaman. Selama waktu itu, kau belum pulih, hanya nenek yang melihat Nina. Dan tahu dia mengidap leukemia. Aku selalu mencarinya. Aku yakin, dia putri kita. Dan aku bisa menemukanmu lewat dia. TAPI, aku yang gagal menjelaskan kesalahpahaman itu tepat waktu. Maafkan aku, Kara. aku yang buka pintunya. Kau ke kamar tidur. Periksa Nina. Dareng. Hai. Oscar,
Kau ngapain di sini? Hey! Oscar, kau ngapain di sini? Kalau tak ada urusan penting, mohon pergi. Memalukan jadi ibu tunggal, membes akan anak sendiri. Di tempatkumu begitu pasti sulit. Ya, ikut aku, akan kubawa kau ke rumah mewah. Ayolah. Lepaskan. Waduh, kau ini. Wanita keras kepala. Berhenti berpura-pura. Ikuti aku. Kubayanyi. Hidupmu akan enak. Mulai sekarang, kau tak perlu lagi hadapi keadaan sulit. Kembalilah bersamaku. Lepaskan dia. Tadinya aku heran kenapa kau mengusirku. Ternyata kau punya cowok tampan seperti ini. Aduh. Aku suaminya. Kau tidak apa-apa? Kau berani memukulku, tak peduli kau pacar tampannya, atau suaminya. Hari ini kau akan diangkat pakai tandu. Pergi. Tunggu saja, akan kuhabisi kau cepat atau lambat. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan ibu. Nina. Dia bukan Tuan. Bukan Tuan, lalu siapa dia? Nina. Aku ayahmu. Bu, dia benar-benar ayahku ya? Yeah. Luar biasa, sekarang aku punya ayah. Nina. Kamu baik-baik saja, Nina? Semua akan baik. Minum obatmu. Nina sudah menerima transplantasi sumsum tulangmu. Dan kondisinya jauh lebih stabil. TAPI, dia melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Ada kemungkinan penyakitnya kambuh. Kara. Itu semua salahku dulu. Aku terlalu buta. Tak bisa melihat. Aku Pulis Rosie. Itu semua sudah berlalu. Serahkan pada takdir saja. Kara, dokter memberitahuku. Masih ada satu opsi untuk menyembuhkan Nina total. APA? SSSD. Asalkan bisa membantu Nina, aku rela melakukan apapun. Kata dokter, kita harus punya anak lagi. Mau tambah lagi? Kok bisa bilang seperti itu? Katanya darah telai pizat BI baru lahir. Punya sel punca pembentuk darah. Lebih efektif dari transplantasi sumsum tulang. Ya kira. Kara. Aku tahu ini kedengarannya agak mendadak. Kita sudah berpisah cukup lama sekarang. Kita berdua butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku menghargai keputusan. Tapi kamu dan Nina tidak bisa tinggal di sini lagi. Lalu kami harus kemana? Wah, rumah besar ini sangat megah. Ayah, Apakah ini tempat tinggalmu? Ya, mulai sekarang ini juga rumahmu, Nina. Oak. Ayo, kita masuk. Rosie, bukannya sudah kubilang perjodohan itu dengan keluargamu sudah batal? Mabel. Bukannya nenek ingin aku jadi menantu kuku? Sekarang yang kupedulikan hanya cicitku. Masih belum ada kabar? Belum sama sekali. Sisi perempuan saya. Bu Bakar, tolong pelanggan. Dia berani sekali membawa wanita ini kembali. Mabel menganggapnya musuh, pembunuh anak dan menantunya selama mereka berselisih. Aku masih punya kesempatan masuk saat berantakan.
Nek, meski nenek menentang, aku tetap akan bawa Kara dan Nina tinggal di sini. Minggir dari jalanku. Menentuku sayang, aku yang bersalah padamu. Mabel, jangan lakukan ini. Aku tak sanggup. Selama ini, selalu kukira, kalau bukan karena undanganmu ke anak dan menantuku, mereka tak into us saat kebakaran terjadi. Tapi sekarang, aku baru sadar. Selama ini salah. Nek. Maksud nenek apa? Apa ada alasan lain di balik kematian orang tuaku? Mabel, kamu bicara apa ini? Ini salahnya dia. Dia yang sebabkan kematian mereka. Tidak. Itu tidak benar. Yang menyebabkan kematian anak dan menantuku. Bukan Kara. Melainkan aku. Nenek. Apa yang baru kau katakan? Lihat. Kara. Material yang digunakan keluarga kalian sebenarnya dipasok oleh anak perusahaan Baker Group kami. Benar, dulu, aku masih memimpin Baker Group, tapi di depan mataku sendiri, pemasok tak berkualitas itu mengurangi standar. Keamanan kebakarannya jadi di bawah standar, seandainya semua dibangun sesuai standar. Kebakaran itu bisa dihindari sepenuhnya. Glenn. Akulah penyebab kematian orang tuamu. Agar kau melupakan Kara. Kau kubuat perkaya. Dia sudah meninggal. Kuberikan paksa Kara dan anaknya untuk menjembra menderita begitu berat. Pantas menerima hukuman apapun. Nenek buyut, tolong jangan menangis. Sayang. Kau memanggil ke APA tadi? Nenek buyut, nenek adalah nenek papa, jadi nenek buyutku. Mama, benar kan? Benar sekali. Ini laporan tes terbaru. Milik Nina. Saat ini, kondisinya stabil, tapi Anda harus cepat bertindak agar darah tali pusat bayi bisa digunakan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. 7 Anya, Sudah banyak kasus sukses sebelumnya. Tentu saja, jika kalian berdua sudah tidak menjadi suami istri lagi dan tidak ingin punya anak lagi, itu bisa dimaklumi. kalau begitu, Nina harus menjalani pengobatan konservatif saja. Dokter, kami bisa punya anak lagi. Dokter, berapa lama waktu yang kami punya? Jika kami punya bayi lagi, paling cepat butuh 10 bulan. Selama waktu itu, apakah kondisi Nina akan memburuk? Berdasarkan laporan tes, Nina masih baik-baik saja. biasanya. Cara paling tradisional adalah alami. Tapi, Waktunya tidak bisa dipastikan, jadi kami sarankan untuk melakukan bayi tabung. Silakan dipikirkan. Glenn, bagaimana menurutmu? Agar Nina cepat sembuh, kita lakukan bayi tabung saja. Baik. Kara, kau membuatku kehilangan status sebagai nyonya muda keluarga Baker. Sekarang akan kuperlihatkan. Rasanya putus asa. NY. Allen baru selesai suntikan stimulasi ovulasi. Kami akan jadwalkan pengambilan sel telur segera. Berdasarkan hasil tes, semuanya tampak normal sempurna. Kara, terima kasih untuk semua ini. Ini sampel pria. Segera kirim ke lab Dan tempatkan di ikawan kultur. untuk membentuk embrio. Baik, dokter. Berhenti di sana. Permisi, Nona, ada yang bisa dibantu? Saya ingin melakukan bayi tabung. Oh, Anda harus daftar dulu. Daftar di sebelah sana. Dan perlu bawa pesangon. Tak perlu, saya melakukannya dengannya. Maksud Anda siapa? Sampel pria yang Anda pegang itu. Ten. Baker? Tapi TN Baker, seharusnya program bayi tabung DGNN Allen.
bukan dia lagi. Ah, Rosi, Folike Kara. Sudah kami buang. Bagus sekali. Kara, kamu akan segera memiliki bayi. Sudah tidak sabar? Kara. Lalu lintas kacau. Aku butuh waktu lebih lama. Jangan khawatir. Dokter bilang aku akan cepat sembuh. Operasi ini risikonya sangat kecil. Semua, tolong keluar ruangan. Dokter, apakah embrio IVF masih sehat? Jangan khawatir. Masih sangat sehat. Dokter, ini apa? Obat bius. Obat bius, TAPI. Dokter sebelumnya bilang aku tak perlu bius. Kalau tidak dibius, lalu bergerak-gerak, transfer embrio bisa gagal. Itu tidak baik. Dokter, aku merasa tidak nyaman. Tenang saja, sebentar lagi membaik. Kara, aku janji padamu, kau pasti akan hamil, tapi kau akan mengandung anakku dan Glenn. Aku penasaran, nanti bisakah kau tetap memperlakukan dia seperti anakmu? Aku bertemu dengan dokter jaga di luar tadi. Dia tidak bilang akan ada pergantian dokter. Boleh tahu siapa Anda? Nona Allen sudah diberi bius. Maaf, TN, Bika. Ini kesalahan kami yang kurang awasi. Glenn, ada apa? Apa ada masalah dengan embrio IVF? Tidak apa, kata dokter. Setelah istirahat sebentar, bisa dilakukan lagi. Wah, Mama, Papa, apa akan punya adik laki-laki atau perempuan? Dasar nakal, dari mana kamu tahu? Nenek buyung yang bilang. Nina, ya, jadi kau mau adik laki atau perempuan? Mau, nanti ada yang bisa main sama aku. Jangan khawatir, Mama, Papa. Aku pasti jadi kakak yang baik. Astaga. Mama, Papa, kapan kalian akan kasih aku adik laki atau perempuan? Ha? Ibu, aku mau beli balon. Oak, ibu akan belikan untukmu. Nina, tunggu di sini untuk ibu, ya? Halo, saya mau beli balon. baik, yang ini boleh? Ya. Berapa harganya? Nina. Halo? jika kau tak mau anakmu mati, jangan telepon polisi. Jangan beritahu siapapun. Baik, aku tak akan telepon polisi. Aku mohon, jangan sakitian aku. Halo? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Tuan Baker, kami sudah periksa seluruh rumah. Tidak ada jejak Nona Allen. Tau Nina di manapun. Itu mustahil. Hari ini seharusnya jadwal IVF kami. Kara, kalian di mana? Tuan Baker, ada kabar baru. Kau memasang pelacak di ponsel Nona Allen. Saat ini dia berada di kota Heartside. Kota Heartside, sedang apa dia di sana? Mungkin ada urusan yang harus diselesaikan. Tidak mungkin. Di saat genting, seperti Ikara tak mungkin membawa Nina ke tempat jauh. Ponselnya juga tidak diangkat.
Pasti terjadi sesuatu. Pesan penerbangan ke kota Heartside sekarang. Sekarang juga, Hack Baker. Ada kabar buruk, ada topan mendekat. Semua penerbangan ke kota Heartside telah dibatalkan. Aku ingat Mason Kelly, mitra dari grup Baker, punya koneksi di kota Heartside, resmi maupun tidak. Segera hubungi dia, minta bantuannya. Kita akan berkendara, berangkat sekarang. Nina. Ibu. Nina, jangan takut, Nina. Ibu di sini. Hati-hati, Ibu. Ibu. Mama. Nina, jangan takut. Aku di sini. Kara, kau bodoh. Tak pernah kau bayangkan kau akan berakhir seperti ini, ya? Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan berani-berani sentuh anakku. Lampiaskan padamu dulu, karena kau si bocah, selalu nempel ke Glenn. Aku tidak bisa menikahi Glenn. Nina selalu anak kandung Glenn. Lalu, jika aku tak bisa menjadi nyonya Baker, maka kalian semua akan kutarik bersamaku. Apa yang kau rencanakan? Kau bisa melakukan apapun pada wanita ini. Baiklah, Rosie. Kara. Mari kita lihat. Setelah kau hancur, apakah Glenn masih menginginkanmu? Jangan mendekatiku. Jika kau berani menyentuhku, Glenn tak akan membiarkanmu lolos. Glenn, siapa dia? Suamimu? Yeah, dia suamiku. Punya suami itu menyenangkan. Aku suka wanita menikah. Jangan sentuh ibuku. Hei, bocah, suaramu terlalu keras. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bukan untuk anak kecil. Jangan berani sentuh Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan wanita. Adieu, aku Mason. Lepaskan. Jejo Wright. Ada APA? Tidak kau lihat, aku sedang urus bisnis di sini? Mason sudah telepon. APA? Mason? Dia menguasai seluruh kota ini, dan mengendalikan semuanya. Polisi. Dan penjahat. Mason? APA? Nah, Mason, kenapa dia cari aku? Kudengar. Dia cari perempuan dan anak. Cocok dengan yang kita ikat tadi. Mason tak pernah tinggalkan markas. Kenapa dia Datang cari dua wanita? mungkin Mereka berdua. membuatnya marah? Dia mau urus sendiri. Mereka. Lalu kita harus apa? Ya sudah jelas. Kita tunggu dia datang. Lalu serahkan mereka. Padanya. Hehehe. Nanti kita bisa hidup tenang. Hahaha. Tan. Baker, Mason sudah temukan Kara. Dan lokasi Nina. Kita harus percepat dan segera ke sana. Baik, TN Baker. Mason sudah datang. Mason. New York, Baker. Naomi Baker. Naomi Baker? Kenapa Mason menyebut wanita itu sebagai Nyonya Baker? Jangan takut, Nona Allen. Saya di sini. Atas permintaan Tuan Baker untuk mengeluarkanmu dari sini. Nina. Kalian ini bermasalah dengan Nyonya Baker, ya? Mason, biar ku jelaskan. Joe. Jangan khawatir, Nyonya Baker. Saya di sini. Jangan takut. Kita takkan benar-benar melawan. Mason, kan? Tunggu, ini tidak masuk akal. Ngapain Mason susah-susah melakukan ini untuk wanita tak Ada yang tidak beres di sini. Iya, gerakan Mason di kota Heartside. Sangat rahasia. Hampir tak ada yang pernah lihat dia. Masa sih wanita ini bisa kenal Dia? Apa pria ini? Benar-benar Mason asli? Sialan. Baiklah,
Kau pura-pura jadi mason untuk tipu aku, seseorang? Masuk ke sini. Apa yang kau lakukan? Tangkap si palsu ini. Sekarang. Biarin kau. Aku bersumpah akan membuat kalian lenyap dari kota Hardside tanpa jejak. Bahkan di saat seperti ini, kau masih bisa banyak bicara, kau sudah merusak rencanaku. Nanti aku yang menghajar kau. Jangan berani sentuh dia. Kau tahu siapa dia sebenarnya? Dia adalah istri Glenn, CEO Grubbaker. Jika kau menyentuhnya, seluruh kota Hardside akan menanggung akibatnya. Dia bahkan tak pantas. Benar. Rosie adalah calon istri. Glenn, Kenapa masih ragu? Aku akan segera. memberi pelayaran pada wanita itu. Lepaskan ibuku. Berhenti. Kara. Glenn, Glenn, ayo Ayah, Aku pernah lihat dia. Pria itu benar-benar. CEO Grup Baker. Tunggu. Yangan wanita itu. Ternyata istrinya. Nyonya Baker? T.N. Baker. Mason. Aku serahkan ini padamu. Semua yang menyakiti istriku dan putriku harus bertanggung jawab. Baik, T.N. Baker. Ayo, kita pulang. Baik. TN? Baker. NY. Baker. Tolong, izinkan aku menjelaskan. Glenn, kumohon. Lepaskan aku. Hajar mereka. Habis-habisan. Saya. Nina. Kamu sedang menggambar apa? Ini ibu, ini ayah, ini aku, ini adalah adik bayi. Yang akan lahir di keluarga kita. Sayang, Mami belum hamil. Glenn. Aku hamil. Yeay, aku akhirnya akan punya adik laki-laki atau perempuan. Ya Tuhan, lindungi ibu dan bayi ini dengan selamat. Jangan khawatir, Nenek. Ibu akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi Kara? Tenang saja. Ibu dan bayi dalam keadaan selamat. Kami juga telah mengumpulkan darah tali pusat. Selanjutnya, kita bisa mempersiapkan Nina untuk operasinya. Bawa Nina ke sana. Nina. Jangan khawatir, Nenek. Aku juga akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Mama. Nina, kemari. Kara. Transplantasi darah tali pusat sukses total. Sekarang Nina sudah sembuh total. Luar biasa, hahaha. Gigi kecil. Lihat. Kara. Bagaimana kalau kita mengadakan upacara pernikahan kita? Kita melewatkannya 6 tahun lalu. Aku ingin menebusnya untukmu. Yeay, yeay. Astaga, astaga. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga cepat punya anak. Hahaha. Kami sudah punya anak. New York. Baker, Anda neneknya Glenn. Pernikahan ini momen penting dalam hidupnya. Apa Anda benar-benar tidak mau hadir? Kara pasti tidak ingin melihatku. Perbuatanku dulu hadir membuat dia dan Nina mengalami banyak kesulitan di luar. Hari ini adalah hari pentingnya. Mengapa aku harus membuatnya tidak nyaman? New York. Baker, tapi. Sudahlah. Pulang saja. Bah. Nenek buyut. Nina. Nek, aku sedang mencari. Mencari nenek? Ada APA? Nenek, sampai sekarang, kamu masih belum mau menerima diriku sebagai menantumu? Tidak. Mana mungkin? Aku hanya terlalu malu untuk menerimanya.
Nenek, mari kita tinggalkan masa lalu. Dalam kebakaran itu, nenek kehilangan orang-orang tercinta juga. Kini Glenn dan aku hanya berharap mendapat restu nenek. Terima kasih, Kara. Terima kasih pada kalian. Telah menyutukan kembali keluarga Baker. Nona Ellen, pernikahan akan segera dimulai. Ayo, Baik, Om. Ayah, Kupercayakan ibu padamu. Jaga ibu baik-baik ya. Pasti. Tuan Baker, apa kamu menerima Kara menjadi istrimu, mencintai dan melindunginya, dalam sakit maupun sehat, dalam kaya maupun miskin, sepanjang hidupmu? Saya bersedia. Seberat apapun cobaan datang, sebesar apapun rintangan menghadang, aku akan selalu menggenggam tanganmu erat-erat, takkan pernah melepas. Nona Ellen, apa kamu menerima Glenn menjadi suamimu? saya bersedia. Kini, mempelai akan bertukar cincin. Kara, di kehidupan ini dan nanti, jangan pernah kita berpisah. Bagaimanapun, kita akan selalu bertemu. Glenn, terima kasih. Telah menemukan aku dan Nina pada akhirnya. Sayang. Cium, cium.